semuanya. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan membahas tentang strategi cerdas menghadapi petani. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nizar Iswadinova. Halo, perkenalkan nama saya Nizar Arneta. Saya Niwenita Ayu Natali. Saya Nezar Dianti. Saya Nur Sayulin. Saya Niatriani. Pernah nggak sih kalian melihat petani yang sulit menerima teknologi baru? Nah, pada video ini kami akan membahas strategi cerdas menghadapi petani. Tantangan dalam menghadapi petani yang membandel adalah isu klasik di para kalangan penyuluhan, yang dimana petani itu fokus dalam cara tradisional. Nah, tantangan utama yang pertama adalah kebiasaan dan mindset yang sulit diubah karena petani itu sulit percaya akan teknologi. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan motivasi, yang dimana petani itu sering fokus pada hasil jangka pendek. Mereka kurang termotivasi jika manfaat perubahan dalam jangka lama. Dan yang ketiga, disfungsi kelompok tani, yang dimana kelompok ini sering tidak kompak dan ada persaingan internal di dalamnya. Di sini kita akan membahas 6 strategi cerdas dalam menghadapi petani. Pertama adalah bangun kepercayaan yang berfokus pada pembentukan kredibilitas diri kita di mata petani dengan menunjukkan sikap jujur, peduli, dan konsisten agar tercipta hubungan emosional yang kuat. Tujuannya adalah agar petani merasa aman dan yakin untuk berkolaborasi tanpa ada rasa skeptis. Kedua adalah pahami kebutuhan petani yang berfokus pada analisis kondisi lapangan dengan cara mengenali masalah, kendala, dan harapan spesifik yang dihadapi setiap petani. Berbeda dengan poin pertama yang bersifat membangun karakter. Poin kedua kali ini lebih bersifat observatif untuk memastikan bahwa solusi yang kita berikan benar-benar praktis dan sesuai dengan realita tantangan yang berbeda-beda di setiap lahan. Kemudian, strategi pendekatan dengan empati. Pendekatan dengan empati berarti mencoba memahami perasaan, kondisi, dan sudut pandang orang lain sebelum memberi tanggapan atau solusi. Dengan empati, komunikasi jadi lebih nyaman karena lawan bicara kita merasa dihargai dan dimengerti. Kemudian, komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses di mana penyampaian informasi yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Komunikasi yang efektif biasanya dilakukan dengan bahasa sopan, jelas, serta mendengarkan lawan bicara dengan baik. Strategi kelima yaitu memberikan solusi nyata atau contoh nyata. Jadi ketika menghadapi petani, jangan cuma memberikan banyak teori dan banyak ngomong saja, tapi langsung memberikan contoh nyata yang benar-benar bisa dilihat dan dicoba. Nah, jadi kesimpulan atau inti dari tema kami ini adalah bahwa menghadapi petani tidak cukup hanya dengan memberi arahan, tapi juga harus dengan sikap peduli, sabar, dan mau menghadapi keadaan mereka. Komunikasi yang baik dan rasa saling menghargai menjadi kunci utama agar hubungan dapat berjalan dengan nyaman. Dengan kerjasama yang baik, petani akan lebih terbuka, lebih percaya, dan bersama-sama kita bisa menciptakan pertanian yang lebih maju dan berkembang. Memang di tingkat lapangan itu ada yang terima, ada yang tidak terima, ada yang terima. Itu sudah lumrah, biasa itu. Jadi di penyuluhan itu kan kita melakukan pendekatan dalam bentuk kelompok ya. Ini kelompok dan terbuat nih. Nah, di dalam satu kelompok itu misalnya anggotanya 20. Tidak mungkin 20 itu yang menerima semua. Ya, mungkin 10 terima. Jadi dalam konsep kami dalam penyuluhan tidak memaksa orang. Berapa yang ikut misalnya ya kita jalan gitu. Ya kan? Misalnya kita berkeinginan supaya kelompok ini dapat bekerja sama di dalam kelompok, ya kan? Nah, sekarang kenyataannya misalnya, ini kan kenyataannya ada kelompok tapi anggotanya tidak bekerja sama. Misalnya contoh, cari tukang tanam sendiri, cari tukang panen sendiri, ya kan? Mungkin ada punya keluarga kan, pasti cari sendiri. Tak pernah ada satu kelompok itu, artinya dirembukkan di kelompok, enggak. Jadi cari tukang tanam sendiri, tukang panen sendiri, nah itu.
pupuk, ambil pupuk sendiri, nah gitu. Jadi kita bertujuan untuk bagaimana supaya dia dapat bekerja sama. Ini yang kita sedang lakukan, itu saat ini juga lagi berjalan terus seperti itu yang kita lakukan. Jadi kita menggunakan konsep begini. Masyarakat itu kenapa ketika pertemuan anggotanya jumlahnya 20 tapi yang hadir misalnya 5. Kenapa? Kan pertanyaan, atau yang hadir 10 kok anggotanya 20 kok hadir sedikit? Pertanyaan, ternyata mereka belum sadar atau belum merasa kelompok itu bermanfaat buat dia. Itu yang kita tulis dalam berarti kelompok ini belum bermanfaat dirasakan oleh anggota, makanya dia tidak datang. Tapi coba kita pakai analogi bantuan beras, tidak dipanggil juga, didengar sama tetangga. Tetangga yang kasih tahu, bukan dia dikasih tahu. Ada bagaimana? Semua datang. Karena apa? Dia butuh. Karena dia butuh, makanya dia datang. Jadi analogi seperti itu. Jadi kelompok kita buat bagaimana seperti dia menerima bantuan beras, supaya dia datang. Dia datang itu berarti orang butuh. Tidak ada orang datang, oh saya tidak butuh tapi datang, nggak mungkin gitu. Dia butuh maka dia datang. Nah itu yang kita lagi garap saat sekarang, supaya setiap pertemuan itu ada penambahan anggota. Jadi yang kita lakukan adalah musyawarah dalam kelompok kita. Musyawarah. Dalam musyawarah itu berapapun yang hadir, tidak harus 20